Yo Mina, setelah sebelumnya kita sudah membahas sebuah kemungkinan yang sangat tidak diharapkan oleh kita semua, di mana Asta tidak akan pernah bisa menjadi kaisar sihir, karena sejak awal sistem dunia sihir di kerajaan Clover sudah menolak Asta, sehingga dia justru akan menjadi raja iblis yang melindungi dunia dengan caranya sendiri. Kemungkinan itu pun diperkuat oleh kesempurnaan aspek yang Yuno miliki sebagai syarat untuk menjadi kaisar sihir, dan kita akan membahas seperti apa kesempurnaan itu dan kenapa Yuno lebih pantas menjadi kaisar sihir dibandingkan Asta. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Jika kita membahas tentang seseorang yang benar-benar cocok dan memenuhi syarat dalam segala aspek untuk menjadi kaisar sihir, maka jawabannya bukan Asta, melainkan Yuno Greenberryall. Kalian pasti tidak sependapat, karena memang sudah sepantasnya karakter utamalah yaitu Asta yang seharusnya menjadi kaisar sihir. Tapi, ayo kita coba lihat potensi Yuno, dan kita cocokkan dengan segala kriteria atau persyaratan untuk menjadi kaisar sihir di kerajaan Clover. Latar belakang dan status sosial. Yuno tumbuh besar di gereja desa Hage bersama Asta. Dia menjalani hidup sejak kecil sebagai rakyat jelata, dengan sistem hierarki yang sangat kaku di kerajaan Clover. Sebagai seseorang yang berasal dari kalangan rakyat jelata, Yuno tidak akan dengan mudah mendapatkan kepercayaan dan penghargaan, baik dari keluarga kerajaan, keluarga bangsawan, ataupun para penduduk yang membuatnya sulit untuk menggapai mimpinya sebagai kaisar sihir. Tapi dengan kekuatannya yang di atas rata-rata, Yuno berjuang sendiri untuk menunjukkan bahwa dirinya pantas dihargai dan dipercayai tanpa harus melihat status sosialnya. Yuno pun perlahan berhasil dipercaya, terutama dari para anggota skuadnya, termasuk kaptennya saat itu yaitu William, hingga dia diangkat menjadi wakil kapten dan kini sudah berhasil menjadi kapten. Hal itu membuat Yuno semakin dekat dengan mimpinya untuk menjadi kaisar sihir. Ditambah ternyata terungkap sebuah rahasia bahwa Yuno bukanlah seorang rakyat jelata. Dia memiliki garis keturunan bangsawan kerajaan dari kerajaan Spade, di mana dia adalah anak kandung dari raja kerajaan Spade, yaitu Lois Greenberryall. Dengan terungkapnya latar belakang dan status sosial Yuno yang sebenarnya, jalannya menuju mimpi untuk menjadi kaisar sihir semakin dekat dan lebih mudah, karena dia akan lebih dipercaya dan diakui oleh semua kalangan. Berbeda dengan Asta yang masih belum diketahui asal-usulnya, yang membuatnya semakin sulit mencapai posisi kaisar sihir. Di sini kalian pasti bertanya, dengan terungkapnya Yuno yang bisa dikatakan warga asing yang datang ke kerajaan Clover, bukankah itu akan mempersulit dirinya untuk menjadi kaisar sihir? Menurut saya tidak seperti itu. Sebelumnya perlu ditekankan, selain dari sebuah pengakuan, gelar kaisar sihir dicapai dengan cara push rank. Ya, push rank. Kesatria sihir memiliki tingkatan atau kelas, di mana ada 5 level di sana. Level paling bawah atau level 5 adalah kesatria sihir junior. Level 4 adalah kesatria sihir menengah. Level 3 adalah kesatria sihir senior. Level 2 adalah kesatria sihir agung. Dan di tingkatan teratas yaitu level 1 adalah kaisar sihir. Nah, seseorang yang ingin menjadi kaisar sihir harus melewati semua level itu terlebih dahulu. Yuno sendiri kini sudah mencapai level kesatria sihir agung, yang artinya dia tinggal selangkah lagi menuju gelar kaisar sihir, meninggalkan Asta yang masih berada satu tingkat di bawahnya sebagai kesatria sihir senior. Seseorang yang sudah terpilih sebagai kesatria sihir di kerajaan Clover, walaupun dia berasal dari luar kerajaan Clover, akan tetap memiliki hak untuk menjadi kaisar sihir jika dia bisa melewati semua level kesatria sihir. Contohnya Yami yang berasal dari Hinokuni, sebuah negeri yang jauh dari kerajaan Clover. Dia pun memiliki hak untuk menjadi kaisar sihir dan bahkan sudah dipercaya menjadi seorang kapten sama seperti Yuno saat ini. Contoh paling nyata dan apple to apple adalah Julius Novachrono. Saat ini terungkap bahwa Julius ternyata bukan berasal dari kerajaan Clover. Dia berasal dari kerajaan Spade sama seperti Yuno. Tapi Julius mengikuti ujian kesatria sihir dan berhasil lolos. Lalu dengan prestasi dan pengakuan dari orang-orang, dia pun berhasil mencapai gelar kaisar sihir. Hal yang sama pun bisa terjadi kepada Yuno. Bahkan menurut saya, jalurnya sudah benar-benar mirip seperti Julius. Contoh nyatanya, Julius pernah diperlihatkan melindungi seluruh kerajaan Clover dari serangan pedang cahaya milik Patri menggunakan
mantra sihir waktu skala besar. Dan Yuno pun melakukan hal yang sama. Dia melindungi seluruh ibu kota kerajaan Clover dari serangan Lucius Socrates menggunakan mantra sihir bintang skala besar. Dengan melihat hal itu, para penduduk akan semakin percaya dan mengakui Yuno. Ditambah lagi kepercayaan dan pengakuan kepada Yuno itu diperkuat oleh Mimosa yang memberitahu seluruh penduduk kerajaan Clover bahwa Yuno sedang melindungi seluruh kerajaan dari serangan Lucius Socrates. Kapasitas mana, bakat, dan penguasaan sihir. Yuno sendiri memiliki jumlah mana yang luar biasa besar, bahkan jauh lebih besar dibandingkan keluarga bangsawan pada umumnya. Hal ini karena Yuno mendapatkan dua privilege sekaligus dari garis keturunan yang membuatnya bisa memiliki kapasitas mana yang sangat besar. Pertama, dia ternyata berasal dari keluarga kerajaan di kerajaan Spade, di mana dia adalah anak kandung dari Lois Greenberiol, yaitu raja kerajaan Spade itu sendiri. Kedua, Yuno memiliki jiwa reinkarnasi dari anaknya Lich, sang pemimpin ras elf di tubuhnya. Ras elf sendiri terkenal dengan kapasitas mananya yang sangat besar, dan Lich sebagai pemimpin rasnya tentunya memiliki kapasitas mana yang jauh lebih besar lagi dari para anggotanya, sehingga anaknya pun akan mewarisi jumlah kapasitas mana yang sama, atau bahkan melebihi Lich. Karena anaknya Lich adalah campuran elf dan manusia, di mana manusia atau istri dari Lich adalah Tetia, yang merupakan adik dari Kaisar Sihir pertama, di mana Kaisar Sihir pertama itu merupakan keluarga kerajaan dari kerajaan Clover, yang tentunya memiliki kapasitas mana yang besar juga. Jadi, dalam aspek kapasitas mana, Yuno sangat layak menjadi Kaisar Sihir. Bahkan jauh lebih layak dari siapapun yang ada di kerajaan Clover saat ini. Karena dia berada di posisi paling atas sebagai Ksatria Sihir dengan kapasitas mana terbanyak. Bahkan mungkin melebihi Mereoleona Vermilion yang dikenal memiliki kapasitas mana yang luar biasa. Selain jumlah mana yang sangat banyak itu, Yuno pun didukung dengan bakat alaminya dalam menggunakan sihir. Walaupun saat kecil dia adalah anak yang penakut dan cengeng, tapi saat dia sudah memiliki tekad, tanpa latihan keras dia dengan mudah melampaui Asta yang setiap hari selalu berlatih. Bakatnya ini lagi dan lagi berasal dari privilege-nya, yang memiliki darah Raja Kerajaan Spade yaitu Lois sebagai ayah, darah pemimpin elf yaitu Lich sebagai ayah dari jiwa elfnya, dan darah adik Kaisar Sihir pertama yaitu Tetia sebagai ibu dari jiwa elfnya. Tapi, tidak hanya privilege dari garis keturunan, Yuno pun masih memiliki banyak privilege lainnya, bahkan turunan dari privilege sebelumnya. Seperti dia yang dipilih oleh roh angin Silp atau Bel, yang memberikan dia tambahan kekuatan khusus yang bisa membunuh iblis. Dengan terpilihnya Yuno itu, membuktikan juga bahwa Yuno memiliki potensi besar sejak awal. Yuno pun dipilih oleh Grimoire Clover berdaun 4 yang memiliki arti keberuntungan. Grimoire Clover berdaun 4 adalah Grimoire spesial. Hanya orang-orang kuat dengan kapasitas mana yang besar yang bisa mendapatkannya. Terhitung hingga saat ini hanya ada 3 orang selain Yuno yang bisa mendapatkannya, seperti Lich, Patri, dan Lumiere. Lalu Yuno pun mendapatkan Grimoire kedua dengan basis sihir bintang, yang merupakan salah satu sihir terkuat di kerajaan Spade. Jika dibandingkan Asta, Yuno lebih bisa mengembangkan kekuatan yang sesuai sebagai Kaisar Sihir. Dengan 2 atribut sihirnya, Yuno bisa menciptakan berbagai macam mantra sihir yang kuat untuk mendukungnya melindungi kerajaan Clover dari musuh apapun yang menyerang. Yuno pun bisa menggunakan sihir-sihirnya secara strategis, sesuai dengan peran Kaisar Sihir sebagai pemimpin Ksatria Sihir. Sementara Asta dengan anti-sihirnya, walaupun kita akui sangat kuat, tapi kemampuannya sangat terbatas dalam sistem sihir kerajaan, dan juga dalam hal strategi sihir, karena dia hanya bisa mengandalkan anti-sihirnya untuk meniadakan kekuatan sihir lawan. Kepemimpinan dan hubungan diplomatik. Dengan sudah terpilihnya Yuno secara resmi sebagai wakil Kapten Golden Dawn, dan bahkan kini sudah diakui dan ditunjuk langsung oleh William sebagai Kapten Golden Dawn, walaupun belum diangkat secara resmi, menandakan bahwa Yuno memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Anggota Golden Dawn yang lain pun sudah benar-benar mengakui Yuno. Yuno bisa mendukung dan memberikan motivasi kepada mereka untuk berjuang lebih keras bersamanya. Ini menunjukkan keterampilan kepemimpinan dan komando yang Yuno miliki. Dengan pengakuan dari William dan anggota Golden Dawn lainnya, ditambah pengakuan dari semua kapten dan juga para bangsawan lainnya, bahkan pengakuan dari Julius Novachronos sebagai Kaisar Sihir langsung, ditambah Yuno mendapatkan dukungan juga dari kerajaan Spade yang bisa membuat hubungan bilateral antara kedua kerajaan sangat baik. Dalam semua aspek tadi, jelas Yuno semakin unggul dari Asta. Ya, walaupun saat ini Asta pun sudah banyak diakui oleh para kapten dan bahkan oleh Julius sendiri, tapi para penduduk dan bangsawan masih belum sepenuhnya percaya dan mengakui Asta, termasuk sejak mereka tahu bahwa Asta adalah pengguna kekuatan iblis. Prestasi dan rekam jejak.
Walaupun sebenarnya Asta yang berhasil mengakhiri pertempuran di kerajaan Spade, tapi para penduduk kerajaan Clover tidak tahu akan hal itu. Yang mereka tahu adalah Yuno menjadi pahlawan dalam pertempuran kerajaan Spade dengan berhasil mengalahkan musuh yang setara dengan iblis tingkat tertinggi, seperti Zenon Zogratius, dan dia berhasil memenangkan pertarungan itu. Hal itu bisa terjadi karena para penduduk masih banyak yang belum percaya dan mengakui Asta, karena kekuatan iblis yang Asta miliki. Bahkan setelah berakhirnya pertempuran di kerajaan Spade, Yuno masih saja membuat prestasi lainnya dengan melacak iblis-iblis lain dan langsung memusnahkannya. Sebenarnya Yuno merasa kalah dari Asta dari segi prestasi, tapi dari kacamata penduduk kerajaan Clover, Yuno jauh berprestasi dari Asta. Kepribadian. Dalam hal kepribadian pun Yuno lebih cocok menjadi kaisar sihir. Dia orang yang tenang dan rasional dalam mengambil keputusan, sangat fokus, dan tidak mudah terpengaruh emosi. Dia pun bisa bekerja sama dalam sistem kerajaan tanpa banyak konflik. Sementara Asta lebih seperti seorang pemberontak yang ingin mengubah sistem. Dia tidak suka aturan yang mengikat, lebih suka bertarung langsung tanpa strategi rumit yang membuatnya tidak cocok dengan politik dan negosiasi kerajaan. Ditambah sifatnya yang ceroboh dan gegabah, sangat tidak cocok sebagai seorang pemimpin. Jadi kesimpulannya, Yuno lebih cocok menjadi kaisar sihir karena sudah diakui oleh kerajaan dan penduduk, memiliki kekuatan sihir luar biasa dan potensi besar, bisa bekerja sama dalam sistem kerajaan tanpa konflik, memenuhi semua syarat struktural dan politik. Sementara Asta kurang cocok menjadi kaisar sihir karena tidak memiliki mana dan sulit diterima oleh sistem kerajaan. Kekuatan anti sihirnya berasal dari iblis yang bertentangan dengan sistem sihir kerajaan. Dia lebih cocok sebagai sosok yang berjalan sendiri, yang tidak terikat oleh aturan apapun. Tapi hal itulah yang justru membuka jalan bagi Asta untuk mengambil peran lain yang lebih besar, yaitu menjadi Raja Iblis yang melindungi dunia dengan caranya sendiri. Dengan cara ini, Asta dan Yuno bisa menjadi dua kekuatan besar yang mengubah dunia Black Clover dengan cara yang berbeda. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju jika Yuno lebih cocok sebagai kaisar sihir, sementara Asta lebih cocok menjadi Raja Iblis? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten Black Clover yang lebih menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kami に参加して私たちと共に